Salam bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Saya berdoa kiranya keadaan kita dalam keadaan baik-baik dan juga dalam keadaan sehat. Dan kiranya damai, kasih, dan sukacita Kristus menyertai hidup kita sekalian. Kita bertemu kembali dalam renungan rohani Benih Injil. Adapun judul renungan kita pada saat ini adalah mencintai ujian adalah kunci untuk mengalami kemenangan. Ayat Alkitab terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hal yang tidak bisa kita hindari selama kita masih hidup di dunia yang sementara ini adalah ujian dan pencobaan. Hal ini sudah merupakan bagian dari kehidupan yang tak terhindarkan yang Allah izinkan untuk kita hadapi, dan tidak ada seorang pun yang luput dari ujian dan cobaan. Sebab ujian dan cobaan tidak mengenal taraf hidup seseorang, baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah, baik penguasa atau orang biasa, orang kaya atau miskin, berpendidikan ataupun tidak berpendidikan, berparas cantik ataupun jelek, orang baik ataupun orang yang jahat. Semua pasti akan mengalami ujian dan cobaan. Walau ujian dan cobaan yang dihadapi setiap orang bisa berbeda-beda sesuai dengan jenjang dan taraf hidup masing-masing. Pada umumnya, tidak ada orang yang menyukai ujian dan pencobaan. Maka semua orang berupaya untuk menghindarinya, yang walaupun upaya tersebut sebenarnya hanyalah ketidakmungkinan, bahkan kesia-siaan belaka. Seperti apa yang dikatakan oleh pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dan ayat yang ke-9. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Apakah yang pernah ada akan ada lagi? Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Hal ini menunjukkan bahwa ujian dan pencobaan hidup akan selalu ada. Sebagaimana juga yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tadi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Dengan kata lain, pencobaan itu sering dan berulang kali atau selalu ada dalam hidup kita. Akan tetapi, sebesar apapun pencobaan itu, sebenarnya kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Dan Allah tidak akan pernah mengizinkan pencobaan melampaui kemampuan kita, sebab Dia akan memberikan jalan keluar agar kita dapat menanggungnya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa kita sering gagal saat kita diperhadapkan dengan ujian dan cobaan? Karena kita menghadapinya dengan sikap yang salah, yaitu menolak dan tidak terima. Sehingga hal ini bisa membuat kita marah, kecewa dan putus asa, serta menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan menyalahkan diri sendiri, bahkan bisa sampai menyalahkan Tuhan. Jika seperti ini respon kita dalam menghadapi ujian dan pencobaan, maka kita akan kalah dan gagal. Sebab kita akan kehilangan kekuatan, bahkan energi kita akan terkuras habis. Padahal, jika ujian dan cobaan sudah menimpa hidup kita, ditolak sekuat apapun, tetap juga kita harus menghadapinya. Kita perlu mengubah cara pandang kita dalam menghadapi ujian dan cobaan yang menerpa hidup kita. Jika yang kita lakukan adalah penolakan, sudah dipastikan kita akan gagal dan tidak akan mengalami kemenangan.
Ujian dan cobaan adalah bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan. Maka cara yang harus kita lakukan adalah mencintai atau menyukai ujian dan cobaan itu sendiri. Sebab ujian dan cobaan adalah kesempatan bagi kita untuk mengalami kemenangan yang membuat kita naik kelas atau next level. Dan melalui ujian hidup kita makin tangguh dan makin kuat serta semakin berkualitas. Inilah tujuan dari ujian yang kita hadapi. Maka jika ujian adalah sarana untuk menaikkan kualitas hidup kita, harusnya kita meresponinya dengan senang hati dan bahagia, bukan malah menolak dan membencinya. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu akan tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Yakobus berkata bahwa maksud dari ujian yang kita hadapi adalah untuk menjadikan kita sempurna dan utuh serta tidak kekurangan suatu apapun. Oleh sebab itu, ujian apapun yang kita hadapi saat ini, hadapilah dengan iman dalam ketekunan, dan anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan, bukan sebagai kemalangan. Sebab maksud dari ujian yang kita hadapi adalah untuk menjadikan kita sempurna dan utuh serta tidak kekurangan suatu apapun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat hari ini atas renungan singkat yang kami dengar. Kiranya renungan ini terus memperbarui hati, jiwa, roh, dan pikiran kami. Kami semakin diteguhkan, semakin memahami arti daripada ujian dan cobaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat kita semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Tuhan Yesus memberkati.